Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, saya Delsyana Farida dengan NIM 23140701 dari kelas PKIPC. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan kurikulum MISD dan dosen pengampu Ibu Dr. Marhama MPD. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan 1/3 dari pembahasan kelompok 1 yang membahas tentang konsep dan ruang lingkup kurikulum. Pada video ini, saya akan berfokus kepada pembahasan lanjutan dari macam-macam kurikulum dan peranan kurikulum. Macam-macam kurikulum yaitu kurikulum makro. Kurikulum makro adalah tingkatan kurikulum yang luas atau umum yang dirancang oleh lembaga pembuatan kebijakan seperti pemerintah atau lembaga pendidikan nasional untuk diterapkan pada skala besar di provinsi atau di daerah. Fungsi kurikulum makro yaitu yang pertama, menetapkan arah pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai, visi, dan misi di negara tersebut atau di daerah. Yang kedua yaitu menjamin keberagaman standar pendidikan di daerah tersebut. Yang ketiga, menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum mikro, rincian pembelajaran, dan meso kurikulum sekolah. Yang keempat yaitu menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, atau budaya yang ada di daerah tersebut atau di provinsi tersebut. Yang kelima yaitu memberikan panduan penilaian, pengembangan tenaga pendidik, dan penyediaan sarana dan prasarana. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kurikulum makro. Pertama, luas dan umum. Nah, luas dan umum di sini dapat diartikan tidak berfokus pada data materi per mata pelajaran. Yang kedua, diatur oleh lembaga resmi seperti pemerintah atau lembaga pendidikan nasional. Yang ketiga, berbasis pada visi dan misi negara atau visi dan misi yang ada di daerah tersebut. Empat itu fleksibel untuk diadaptasikan oleh kurikulum meso dan mikro sesuai dengan kondisi lokal. Yang kelima itu mengandung standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setiap tingkatan pendidikan. Yang keenam itu berlangsung dalam jangka waktu panjang, biasanya sekitaran beberapa tahun sebelum mengalami revisi ulang. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas komponen kurikulum makro. Yang pertama itu ada visi dan misi pendidikan nasional atau daerah. Yang kedua, tujuan pendidikan secara keseluruhan dan pertingkatan. Yang ketiga, standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Keempat, struktur tingkatan pendidikan. Kelima itu nilai-nilai inti yang akan ditanamkan pada kurikulum tersebut. Yang keenam, panduan penilaian dan evaluasi standar. Selanjutnya, panduan pengembangan tenaga pendidik dan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu kebijakan adaptasi untuk kondisi lokal. Pada pembahasan ini saya akan membahas terlebih dahulu kelebihan dari kurikulum makro. Nah, yang pertama yaitu memberikan keseragaman. Nah, keseragaman di sini yaitu semua sekolah mengikuti kerangka yang sama, sehingga hasil yang didapatkan tidak terlalu bervariasi di daerah tersebut. Nah, yang kedua yaitu selaras dengan kebijakan negara. Tujuannya agar dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional secara terkoordinasi. Yang ketiga, menyediakan panduan yang jelas agar memberi arahan yang pasti bagi penyusunan kurikulum mikro dan meso. Dan yang terakhir yaitu menjamin kualitas dasar, memastikan bahwa semua siswa yang ada di daerah tersebut mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan diperlukan pada daerah tersebut. Selanjutnya, pembahasan tentang kekurangan kurikulum makro. Di sini terdapat pada kurangnya fleksibel karena sulitnya menyesuaikan kebutuhan spesifik untuk siswa atau untuk pendidik dan sekolah yang ada pada daerah tersebut. Lalu, tidak berfokus pada individu. Kurangnya memperhatikan keunikan atau kemampuan dan minat peserta didik pada sekolah tersebut. Selanjutnya, bisa dibilang terlalu abstrak karena kadang sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru di dalam kelas. Yang terakhir yaitu perubahannya sangat lambat karena sulit menyesuaikan cepat dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya di sini ada kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Kurikulum tersembunyi itu, nah kurikulum tersembunyi adalah sebuah pengalaman, nilai, moral, sikap, dan perilaku yang diterima oleh siswa secara tidak langsung di lingkungan sekolah, baik melalui aktivitas sehari-hari, berinteraksi sosial, tata tertib, maupun budaya di sekolah. Nah, ini berbeda dari kurikulum terluar yang terstruktur dan tercatat. Si kurikulum tersembunyi yaitu yang pertama, membentuk pribadi, sikap, dan nilai-nilai pada siswa yang positif. Yang kedua, memperkuat pemahaman materi kurikulum terluar dengan konteks praktis. Yang ketiga, membuat siswa membangun interaksi sosial dan beradaptasi pada lingkungan mereka. Dan yang terakhir itu, mentransmisikan norma budaya lokal dan budaya nasional. Apa sih ciri-ciri kurikulum tersembunyi tersebut? Yang pertama yaitu tidak terstruktur dan tidak direncanakan secara tertulis. Yang kedua, berlangsung secara spontan dengan melalui interaksi, kebiasaan, dan situasi lingkungan di sekolah atau di luar sekolah juga bisa. Nah, yang ketiga itu berpengaruh mendalam kepada kepribadian dan perilaku siswa. Dan yang terakhir, dinamis dan bervariasi tergantung sekolah, guru, dan kelompok siswa.
Nah, apa aja sih komponen kurikulum tersembunyi tersebut? Nah, yang pertama yaitu ada lingkungan fisik di sekolah, seperti bangunan, ruang kelas, fasilitas, atau ruangan yang ada di sekolah. Nah, yang kedua yaitu tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga itu interaksi sosial, baik antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, ataupun guru dengan siswa. Lalu yang keempat, budaya sekolah, tradisi atau upacara. Yang kelima, metode yang diajarkan guru kepada peserta didik di kelas. Nah, dan yang terakhir yaitu aktivitas ekstrakurikuler. Selanjutnya saya akan membahas di sini tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum tersembunyi. Yang pertama yaitu mendorong perkembangan holistik. Apa sih itu mendorong perkembangan holistik? Itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga kepribadian dan sikap siswa. Yang kedua, lebih natural dan mudah diserap. Di sini juga siswa akan menerima nilai-nilai melalui pengalaman langsung, bukan hanya penjelasan. Yang ketiga, memperkuat pembelajaran formal, memberikan konteks nyata yang sehingga materi kurikulum tertular lebih mudah dihadapi. Dan yang terakhir yaitu membangun kebersamaan. Melalui kurikulum tersembunyi ini, interaksi sosial, siswa belajar kerjasama dan menghargai antar sesama. Selanjutnya, kekurangan kurikulum tersembunyi. Nah, kekurangan kurikulum tersembunyi ini tidak terkontrol secara penuh. Nilai-nilai yang disampaikan bisa saja tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, yaitu tidak konsisten, karena bervariasi antar sekolah, kelas, ataupun antar guru. Lalu, sulitnya dievaluasi, karena tidak terstruktur. Dan yang terakhir, itu bisa menimbulkan stereotip, yaitu jika lingkungan sekolah memiliki norma yang kaku, siswa bisa saja terjebak dalam pola pikir yang terbatas. Lalu, di sini saya akan membahas tentang kurikulum aktual. Apa sih itu kurikulum aktual? Nah, kurikulum aktual adalah pengalaman pembelajaran yang sebenarnya diterima dan dialami oleh peserta didik di dalam dan di luar kelas. Setelah melalui proses adaptasi oleh guru, lingkungan sekolah, dan faktor-faktor lainnya, kurikulum aktual ini berbeda dengan kurikulum yang telah direncanakan karena seringkali mengalami perubahan akibat situasi nyata pembelajaran. Apa saja sih fungsi-fungsi kurikulum aktual? Jadi, fungsi kurikulum aktual itu yang pertama mencerminkan realistis pembelajaran karena memberikan gambaran sebenarnya tentang apa yang benar-benar dipelajari siswa, bukan hanya apa yang direncanakan. Yang kedua, basis evaluasi efektivitas kurikulum menjadi acuan untuk menilai apakah kurikulum formal telah terlaksana dengan baik dan telah mencapai tujuan. Selanjutnya, memfasilitasi penyesuaian kurikulum, memberikan informasi kepada guru dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki rencana pembelajaran di masa depan. Dan yang terakhir yaitu ada membangun hubungan antara pembelajaran dan kehidupan nyata. Di sini kurikulum aktual itu mengkolaborasikan kebutuhan, minat, kondisi siswa sehingga pembelajaran lebih relevan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri kurikulum aktual. Kurikulum aktual itu yang pertama ada ciri-cirinya berdasarkan pengalaman nyata karena terbentuk dari apa yang sebenarnya diajarkan, dipelajari dan dialami oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu berbeda dengan kurikulum yang direncanakan karena seringkali memiliki perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang ketiga itu fleksibel dan dinamis. Kurikulum aktual ini dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang keempat yaitu berfokus pada siswa, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan respons siswa bukan hanya dengan rencana yang telah tertulis. Yang kelima yaitu dapat bervariasi, karena tiap sekolah akan berbeda-beda. Apa aja sih komponen kurikulum aktual? Yang pertama yaitu materi pembelajaran yang sebenarnya yang diajarkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, interaksi sosial yang terjadi. Yang keempat itu ada hasil pembelajaran yang dicapai. Dan yang terakhir yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi, seperti fasilitas dan dukungan orang tua, serta kondisi sosial yang ada pada lingkungan siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada kurikulum aktual. Kelebihan kurikulum aktual relevan dengan kehidupan nyata karena dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa dan kebutuhan siswa. Seterusnya yaitu fleksibel, memungkinkan guru melakukan penyesuaian cepat jika rencana awal tidak berjalan dengan baik. Lalu, memperhatikan individu. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang akurat. Karena ada kelebihan, ada juga kekurangan kurikulum aktual, yaitu kurang konsisten. Nah, kurang konsisten di sini, pembedaan antara kelas atau sekolah yang dapat menyebabkan ketidaksamaan dalam pencapaian kompetensi siswa. Lalu, berisiko menyimpang dari tujuan utama. Selanjutnya, yaitu sulit untuk dinilai dan dibandingkan. Dan yang terakhir yaitu tergantung pada kemampuan guru yang ada di sekolah tersebut. Setelah saya membahas kurikulum makro, kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum aktual, dan yang terakhir saya akan membahas kurikulum real. Apa sih kurikulum real tersebut? Nah, kurikulum real adalah kurikulum yang sebenarnya yang dialami dan diterima oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Bukan hanya dengan yang direncanakan atau kurikulum yang telah terencana, atau yang tercatat pada kurikulum terluar. Nah, kurikulum real ini mencakup semua pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang benar dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran di sekolah, termasuk dampak dari kurikulum terencana dan kurikulum tersembunyi. Selanjutnya yaitu tentang fungsi kurikulum real. Nah, yang pertama, fungsi kurikulum real ini menunjukkan keefektifan kurikulum terencana. Maksudnya di sini yaitu memberikan gambaran nyata apakah tujuan dan isi kurikulum terencana sudah terlaksana dengan mencapai hasil atau tujuan yang diterima oleh siswa. Yang kedua yaitu berbasis evaluasi dan perbaikan, menjadi acuan oleh guru untuk mengelola sekolah, untuk menilai dan penyempurnaan perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga itu mencerminkan keberagaman peserta didik.
yaitu menunjukkan perbedaan pencapaian, pengalaman antara siswa karena perbedaan kemampuan, minat, atau latar belakang. Yang terakhir yaitu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada kurikulum aktual. Kelebihan kurikulum aktual relevan dengan kehidupan nyata karena dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa dan kebutuhan siswa. Seterusnya yaitu fleksibel, memungkinkan guru melakukan penyesuaian cepat jika rencana awal tidak berjalan dengan baik. Lalu, memperhatikan individu. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang akurat. Karena ada kelebihan, ada juga kekurangan kurikulum aktual, yaitu kurang konsisten. Nah, kurang konsisten di sini, pembedaan antara kelas atau sekolah yang dapat menyebabkan ketidaksamaan dalam pencapaian kompetensi siswa. Lalu, berisiko menyimpang dari tujuan utama. Selanjutnya, yaitu sulit untuk dinilai dan dibandingkan. Dan yang terakhir yaitu tergantung pada kemampuan guru yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu ada komponen kurikulum real. Apa aja sih komponen kurikulum real itu? Yang pertama, pengetahuan yang sebenarnya dipahami siswa. Nah, karena konsep dan informasi yang siswa benar-benar kuasai, bukan hanya yang dihafalkan. Nah, kedua yaitu keterampilan yang sebenarnya dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, sikap dan nilai yang terbentuk dari sikap, pandangan, atau nilai siswa yang diterima melalui pengalaman pembelajaran. Yang keempat, kesenjangan pembelajaran. Nah, kesenjangan pembelajaran ini yaitu perbedaan antara apa yang harus dipelajari dan apa yang sebenarnya dipelajari. Yaitu interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan di sekitar mereka. Terakhir, pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum real. Nah, apa aja sih kelebihan kurikulum real ini? Yang pertama yaitu ada objektif dan akurat, karena memberikan gambaran yang sebenarnya yang tentang hasil pembelajaran, bukan hanya harapan. Lalu berfokus pada siswa, menekankan peran siswa sebagai subjek pembelajaran dan memperhatikan kebutuhan individu. Lalu mendorong perbaikan, karena mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan kurikulum sehingga dapat dilakukan penilaian. Dan yang terakhir yaitu relevan dengan kehidupan nyata, karena mencerminkan bagaimana pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan pengalaman pembelajaran siswa sehari-hari. Lalu, kekurangan kurikulum real ini yaitu ada sulit diukur secara standar, karena bersifat individual, sulit untuk membuat kriteria penilaian yang sama, lalu tidak mudah dipantau. Kadang-kadang, kurikulum real ini yaitu pengalaman dan pencapaian siswa tidak terlihat secara langsung, dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk diamati. Selanjutnya yaitu bisa dipengaruhi oleh faktor luar, seperti kondisi keluarga, lingkungan sekolah, atau masalah pribadi yang ada pada diri siswa. Lalu, yang terakhir, tidak selalu menjadi dasar perencanaan jangka panjang, karena bersifat dinamis dan sulit digunakan secara acuan untuk merancang kurikulum dalam jangka waktu yang lama tanpa penyesuaian. Lalu poin C, peranan utama kurikulum. Nah, peranan utama kurikulum sebagai tulang punggung sistem pendidikan yang mengatur dan mempengaruhi seluruh proses pembelajaran. Peranan kurikulum itu yang pertama yaitu sebagai pedoman dan arah, karena memberikan arah yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, dan bagaimana mengevaluasi kepada guru, sekolah, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan pembelajaran, memastikan bahwa pembelajaran yang mencakup pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang, tidak hanya berfokus pada hafalan. Lalu, mempersiapkan masyarakat, mengembangkan potensi individu agar dapat berperan aktif dan produktif dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan budaya. Selanjutnya, berbasis evaluasi, menjadi acuan untuk menilai pencapaian peserta didik, kinerja guru, dan keberhasilan sekolah dalam melaksanakan pendidikan. Lalu, penyejajaran tujuan, menyelaraskan tujuan pendidikan nasional, lokal, dan sekolah dengan praktik pembelajaran di kelas, sehingga tujuan besar yang dapat dicapai melalui langkah-langkah kecil. Selanjutnya, memastikan keseragaman dan kualitas, menciptakan standar konsisten di seluruh lembaga pendidikan, sehingga peserta didik mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan setara. Yang terakhir yaitu mendorong inovasi. Mendorong inovasi ini dapat menyediakan ruang bagi guru untuk mengembangkan metode, strategi pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik yang siswa butuhkan. Pada video ini, saya telah menjelaskan tentang kurikulum makro, kurikulum tersembunyi, kurikulum aktual, kurikulum real, dan peran kurikulum. Nah, dapat disimpulkan, kurikulum makro yaitu tingkat paling luas pada kurikulum dirancang oleh lembaga nasional atau lokal untuk mendapatkan tujuan standar dan arahan pendidikan secara keseluruhan. Nah, kurikulum tersembunyi yaitu nilai, norma, dan pengalaman yang diajarkan secara tidak langsung melalui lingkungan dan interaksi yang ada di sekolah. Lalu, kurikulum aktual yaitu kurikulum yang sebenarnya dilaksanakan guru di kelas, fleksibel, dan disesuaikan dengan kondisi. Lalu, kurikulum real, kurikulum yang sebenarnya dialami dan dicapai siswa, yang mencakup dampak dari kurikulum terencana dan kurikulum tersembunyi. Jadi, secara keseluruhan, kurikulum berperan sebagai tulang punggung pendidikan, memberikan pedoman, penyeimbang pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk masyarakat, menjadi basis evaluasi, menjajarkan tujuan, memastikan kualitas, dan mendorong inovasi. Semua tingkatan ini bekerja sama agar proses pendidikan berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Saya akhiri pembahasan saya dengan memperumpamakan kurikulum ini seperti tulang punggung manusia yang menjaga bentuk dan struktur keseluruhan, mengarahkan gerakan, dan menjadikan landasan untuk semua bagian tubuh bekerja sama secara terkoordinasi. Jadi,
Kurikulum sangat penting, bahkan bisa dikatakan sangat mendasar dan tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Nun, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.